Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada Bapak dan Ibu dosen pembimbing dan penguji saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa dalam menyelesaikan soal bertipe High Order Thinking Skill di kelas Integrated School High School Bayambang, Filipina. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya ini adalah yang pertama adalah abad ke-21 disebut revolusi industri, perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi, terutama di bidang teknologi. Perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi yaitu teknologi. Perkembangan iptek khususnya di Filipina melangkah secara cepat dibandingkan dengan negara Asia, dan Filipina dianggap salah satu negara Asia yang bersiap untuk menerima kemajuan teknologi. Hal ini dibuktikan oleh hasil dari negara-negara di Economist Intelligence of Unit. Filipina berada di peringkat ke-55 di antara 82 negara yang terdaftar. Filipina telah dianggap memiliki kesiapan teknis dalam menghadapi laju globalisasi. Untuk menghadapi laju globalisasi, maka diperlukan pendidikan. Menurut Dale dalam Darmadi, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui bimbingan pengajaran pembelajaran dan pelatihan yang berlangsung, baik di sekolah maupun di lingkungannya. Salah satu mata pelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir adalah matematika menurut Suryadi 2012. Di Filipina, adapun kurikulum yang diterapkan untuk melaksanakan pendidikan di Filipina, yaitu kurikulum K-12 atau K-12 yang telah menjadi kurikulum pendidikan dasar Filipina sejak tahun 2011 dan 2012. Nah, tujuan yang diberlakukannya kurikulum ini adalah sebagai perubahan perspektif untuk mewujudkan pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Dampak positif yang dihasilkan dalam menerapkan kurikulum ini adalah menjadikan siswa pemecah masalah yang baik jika keterampilan berpikir analitis, kritis, dan kreatifnya ditingkatkan. Nah, di sini kita lihat adalah ada satu poin yaitu kreatif. Nah, untuk membangun kemampuan berpikir kreatif, matematis siswa diperlukan kriteria soal HOTS atau High Order Thinking Skill menurut Rahmawati 2019. Adapun fakta-fakta yang ditemukan di lapangan adalah rata-rata siswa hanya mampu menyelesaikan soal dengan satu cara pada materi bangun datar. Nah, ketika siswa diberikan soal yang menuntut siswa untuk menjawab dengan caranya sendiri, siswa belum mampu memberikannya. Siswa belum mampu menuliskan jawaban secara sistematis pada materi sistem linear 2 variabel. Nah, dalam hal ini saya mengidentifikasi masalah tersebut menjadikan suatu masalah dalam kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Yang pertama adalah siswa hanya mampu menyelesaikan soal dengan satu cara. Artinya pada saat ini siswa tidak mampu mengembangkan cara lain untuk mendapatkan jawaban yang sama. Dalam hal ini adalah salah satu indikatornya adalah flexibility. Yang kedua, ketika siswa diberikan soal yang menuntut siswa untuk menjawab dengan caranya sendiri. Nah, artinya siswa hanya terpaku dengan soal atau cara-cara yang diberikan oleh guru dan mengaplikasikannya secara utuh. Tidak ada siswa yang mengembangkan jawabannya tersebut oleh hasil pemikirannya sendiri. Nah, hal tersebut berkaitan dengan indikator originalitas atau originality dalam kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.
Yang ketiga adalah siswa belum mampu menuliskan jawaban secara sistematis dan detail. Nah, hal ini artinya siswa tidak mampu menjelaskan atau menuliskan secara runtut jawaban mereka. Benar hasilnya, tetapi jawaban yang diminta itu tidak selengkap. Nah, hal ini berkaitan dengan elaborasi, di mana elaborasi adalah suatu indikator yang menekankan runtutan sistematis dan suatu kelengkapan jawaban. Nah, adapun hasil ujiannya dari soal yang berjumlah 20, 3 dari soal tersebut ada soal hot. Nah, masing-masing kelas tersebut hanya menjawab 2 siswa dan 4 siswa. Artinya dari sekian 56 siswa, untuk kelas 9 hanya 6 siswa saja yang bisa menjawab soal HOTS tersebut dengan benar. Artinya 3 soal tersebut dijawab dengan benar. Menurut Sebastian mengatakan bahwa terdapat 2 macam kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir analitis dan kemampuan berpikir kreatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki permasalahan pada salah satu kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis. Nah, observasi awal yang telah dilakukan belum dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis dalam menyelesaikan soal HOTS. Nah, karena peneliti tidak dapat mendeskripsikan kemampuannya jika dilihat melalui hasil ujian yang berbentuk pilihan ganda. Karena mengukur kemampuan berpikir kreatif dapat dilakukan dengan cara mengeksplorasi hasil kerja siswa yang mempresentasikan proses berpikir kreatifnya. Nah, artinya peneliti tidak dapat mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif jika melalui soal pilihan ganda. Maka dari itu penelitian ini menggunakan soal uraian. Adapun batasan masalah yang dapat Ibu dan Bapak lihat, adapun rumusan masalah dan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah memperlihatkan sebagaimana tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis secara atau per indikator. Artinya dari 4 indikator, semua itu akan dideskripsikan dan mendeskripsikan secara utuh. Artinya dari 4 indikator tersebut dicari nilai rata-ratanya dan mendapatlah hasil yang diinginkan, yaitu tingkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas 9 Integrated School High School, Palembang, Filipina. Adapun manfaat penelitian, adapun landasan teori yang menjadi pustaka bagi peneliti, yaitu yang pertama dengan membaginya 3 sub, yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis dan high order thinking skill, dan yang terakhir adalah kurikulum K-12 atau K-12 di Filipina. Adapun penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akhidayat 2018, Rahmawati, Fortes, dan Prasiti. Berikut kerangka berpikir pada penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Dan jenis penelitiannya kuantitatif deskriptif. Adapun populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 9 PSU Integrated School High School.
Dan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, artinya semua populasi akan digunakan pada sampel ini. Adapun lokasinya adalah PSU Integrated School High School di Filipina dan dilakukan secara daring. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes yang berbentuk uraian dan dokumentasi. Nah, yang pertama adalah dari proses validitas itu terbagi menjadi dua, adalah validitas eksternal dan validitas internal. Validitas internal itu terdiri adalah validasi konstruk, ada validasi isi. Nah, pada validasi konstruk ialah yang menjadi validator pada instrumen saya adalah Ibu Eka dan Pak Pangkuh Aji Songko, di mana Ibu Eka menjadi validasi konstruk dan materi, dan Bapak Pangkuh Haji Songko itu menjadi validator bahasa. Adapun bahasa yang divalidasikan karena berbentuk bahasa Inggris, maka dari peneliti membutuhkan validator yang berkompeten pada bidangnya. Selanjutnya, validitas eksternal. Validitas eksternal meliputi uji coba, serangkaian uji coba. Adapun uji coba yang kita lakukan adalah pada kelas yang di bawahnya, yaitu kelas 8 Mapata, di mana materi tersebut sudah dilewati oleh kelas tersebut yang berjumlah 30 untuk dilakukannya uji coba tersebut, di mana uji coba tersebut dianalisis tingkat kesukarannya, daya pembeda, validitas butir soalnya, dan didapatkanlah hasilnya. Validitas butir soal secara keseluruhan dari 8 soal yang diuji cobakan, ternyata hanya ada 1 yang tidak valid, artinya soal tersebut dibuang. Selanjutnya, reliabilitas. Hasil uji coba tersebut juga digunakan untuk menganalisis reliabilitas instrumen. Adapun hasil perhitungan reliabilitas soal dengan menggunakan software Anates, terlihat bahwa hasil perhitungan tes kemampuan menyelesaikan soal matematika tipe Hodge diperoleh nilai RI-nya 0,90 dengan kategori sangat tinggi. Setelah itu, dilakukanlah penelitian pada kelas 9 PSU Integrated School High School of Bayambang, di mana langkah-langkah teknis analisis datanya itu sudah terlihat pada skripsi saya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan, bahwasannya tujuan penelitian ini ingin mengetahui tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis secara atau per indikator dan secara keseluruhan, artinya 4 indikator tersebut dicari rata-ratanya dan kemudian dikategorikan sesuai dengan metode yang saya pakai. Yang pertama adalah aspek originalitas atau keaslian. Nah, perlu diketahui, aspek originality juga disebut dengan aspek keaslian. Nah, siswa dikatakan memiliki kemampuan originality jika dapat mengungkapkan hal yang baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri,
Itu menurut Munandar 2012. Nah, telah diketemukan bahwa pada kategori sangat rendah itu sangat dominan pada aspek originalitas. Nah, namun setelah dilakukan proses perhitungan dan mencari rata-ratanya, kemampuan berpikir kreatif pada aspek originality tergolong sedang, yaitu dengan rata-rata sebesar 66,29. Kenapa bisa dikategorikan sedang? Karena kita dapat melihat memang sangat dominan pada sangat rendah, kategori sangat rendah, tetapi kita perlu juga melihat kategori yang lain. Dengan kategori sangat tinggi itu persentasenya 25% dan tinggi itu 12,5%. Artinya sebaran data pun bisa berubah menjadi kategori yang rendah. Artinya kita di sini mencari rata-rata seluruhnya. Artinya sebaran data tidak hanya di sangat rendah, tetapi juga ada di kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Selanjutnya pada aspek fluensi. Pada aspek fluensi adalah kembali kategori yang menjadi dominan adalah sangat rendah, yaitu sebesar 57,1%. Nah, mengapa kategori tinggi dan rendah itu 0? Karena tidak ada siswa yang berada pada kategori ini karena nilai skor yang diperoleh tidak mencapai kategori tinggi. Nah, nilai skor yang harus diperoleh jika dikategorikan tinggi harus berada di interval 80 sampai 90. Nah, karena mengapa demikian? Karena ada salah satu soal pada aspek fluensi yang tidak valid. Nah, artinya hanya satu soal saja yang digunakan tersebut. Maka inilah yang menyebabkan skor yang harusnya mencapai interval tinggi namun tidak sampai. Begitu juga dengan kategori rendah. Nah, apa yang dibahas pada aspek fluensi adalah pada kemampuan berpikir kreatif pada aspek fluensi memiliki kategori rendah, yaitu dengan rata-rata 57,14 dari 56 siswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan siswa dalam mengemukakan jawaban atau ide lebih dari satu terhadap masalah matematika tertentu tergolong cukup rendah. Nah, mengatakan bahwa penilaian kelancaran berpikir dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan jawaban dan penyelesaian masalah. Artinya, siswa hanya memberikan satu cara saja, tidak memberikan lebih dari dua. Jadi yang dinilai pada aspek kelancaran ini adalah kuantitas jawaban atau produktivitas jawaban yang dihasilkan oleh siswa. Oke, kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada penelitian ini adalah 1. Kemampuan berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa integrated school dalam menyelesaikan soal HOTS itu yang pertama. Pada aspek originality memperoleh rata-rata skor 66,29. Pada aspek fluensi dengan rata-rata skor sebesar 57,14. Aspek flexibility tergolong sedang dengan rata-rata skor 68,97 dan aspek elaborasi tergolong rendah dengan rata-rata
62,05. Yang berikutnya adalah 7,14% siswa berada pada kemampuan kreatif yang sangat tinggi. Kemudian 17,86 siswa berada pada tingkat kemampuan berpikir kreatif tinggi. Dan 23,21% siswa berada pada kemampuan berpikir kreatif sedang. 12,5% siswa berada pada kemampuan berpikir kreatif rendah. Dan 39,29% siswa berada pada kemampuan berpikir kreatif yang sangat rendah. Artinya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam menyelesaikan soal HORS di kelas 9 PSU Integrated School of Bayambang, Filipina secara keseluruhan masih rendah, yaitu dengan skor 63,62. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.